Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel Sinyal Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan pemberitaan di media sosial, medsos. Ada salah satu oknum Satpol PP yang diduga melakukan pungli atau pungutan liar terkait dengan edukasi protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Sukorejo, khususnya di Desa Nggolan, Kecamatan Sukorejo, di mana dalam berita viral itu disebutkan bahwa oknum Satpol PP itu meminta bayaran kepada pihak keluarga yang menggelar hajatan. Seperti apa kebenaran berita tersebut? Simak bincang-bincang saya bersama oknum Satpol PP yang diduga melakukan pungli, juga dengan Camat Sukorejo, Ibu Eti. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus hanya di Sinyal Indonesia. Saya ingin menanggapi berita viral di medsos terkait tuduhan pungli di acara hajatan warga. Di acara tersebut, saya hanya mendatangi semua warga yang mempunyai hajatan untuk monitoring dan mengedukasi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Terkait tuduhan netizen, saya meminta itu tidak benar. Dan sebagai bentuk pembelaan saya melaporkan ke Polsek Sukorejo pada hari Sabtu 22 Mei pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saya berharap pihak berwajib bisa mengusut tuntas kasus tersebut. It's been a long flight, stayed on strange time. It's a strange time in my life. Melakukan pungutan liar terhadap orang yang akan melakukan hajatan, kami hari ini telah melakukan proses klarifikasi. Klarifikasi kepada yang bersangkutan, apakah benar dia melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang akan mempunyai hajatan, dan juga klarifikasi kepada orang yang punya hajatan itu sendiri yang sempat ada videonya itu. Dalam hal ini yang di Desa Nggolan, di rumahnya Pak Muhammad Yahya. Nah, dari klarifikasi yang kami lakukan pagi ini, kami menyimpulkan bahwa memang dalam hal ini saudara Bangkit, dalam hal ini memang staf di seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan Sukorejo melakukan edukasi kepada masyarakat yang akan mempunyai hajatan. Prosesnya kan mereka bersurat kepada kami untuk permohonan pengantar izin keramaian di Polsek. Nah, dalam hal ini memang kami memberikan rekom dan nanti diproses di Polsek untuk juga diberikan pembinaan, membuat surat pernyataan bahwa hajatan dilakukan di masa pandemi ini sesuai dengan ketentuannya, yaitu surat edaran Bupati yang memang memperbolehkan hajatan pernikahan ataupun hajatan lainnya yang bersifat kegiatan masyarakat itu diperbolehkan dengan ketentuan dia memenuhi kuota 50% kapasitas tempatnya dan mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal itu memang kami melakukan edukasi kepada masyarakat, memastikan bahwa kegiatan di masyarakat itu sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan amanah surat edaran tersebut. Nah, terkait itu tidak pernah ada pembiayaan, baik pengurusan pemberitahuan. Jadi istilahnya masyarakat itu melakukan pemberitahuan kepada kami, dan kami mengklarifikasinya, memvisitasinya, dan itu tidak ada pungutan sama sekali, tidak ada pembiayaan sama sekali. Dan dalam hal ini staf kami pun juga membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah meminta sejumlah pembiayaan untuk
pengurusan izin ataupun dalam rangka mengawal protokol kesehatan ini, tidak pernah. Dan yang bersangkutan sudah membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah meminta sejumlah uang ataupun pembiayaan untuk pengurusan izin keramaian dalam rangka melakukan hajatan tersebut. Dan yang bersangkutan sudah bersedia menerima segala konsekuensinya apabila ternyata surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realita di lapangan. Itu sudah dikonfirmasi kepada tempat rumah Pak Yahya yang punya hajatan? Sudah, bahkan dia memberikan uang nggak, Bu? Sudah. Yang bersangkutan juga sudah membuat surat keterangan bahwa saudara B dalam hal ini itu tidak pernah juga meminta uang kepada yang bersangkutan. Dalam hal ini kemarin tadi pagi Pak Muhammad Yahya nggak ada, adanya istrinya Bu siapa tadi itu menyatakan bahwa memang tidak pernah Pak Bangkit ke situ itu dia meminta sejumlah uang, tidak pernah. Jadi itu berita bohong, Bu, ya? Dan dia tidak memberikan, Pak Bangkit tidak menerima, dan yang punya hajatan juga tidak memberikan. Kecuali jika memang Pak Bangkit ke sana dalam rangka mengedukasi, itu disuguhi makanan, karena Pak Bangkit tidak makan di tempat, akhirnya dibawa pulanglah nasi kotak itu. Terus ini upaya-upaya selanjutnya apa, Bu, dengan sudah beredarnya berita yang seperti itu? Tadi pagi untuk masalah klarifikasi sudah kami lakukan proses penuangan di dalam surat. Kami akan melapor secara resmi kepada Bapak Bupati, tembusannya dengan inspektorat dan juga BKP SDM sebagai pembina kepegawaian, dan semuanya tadi baru saja saya juga secara lisan melaporkan kepada Bapak Hadi, inspektur, bahwa nanti setelah kami bersurat hari ini juga kami akan proses suratnya, dan Pak Hadi selaku inspektur akan melakukan klarifikasi secara resmi hari Jumat. Klarifikasi secara resmi oleh inspektorat. Ini soal yang bersangkutan melaporkan ini kepada pihak berwajib seperti apa? Dalam hal ini terkait itu kami tidak melakukan upaya secara resmi secara organisasi, tidak. Kami yang melakukan upaya resmi adalah pelaporan secara resmi sebagai pembina kepegawaian kepada Bapak Bupati, tembusannya inspektorat dan BKP SDM. Kalau terkait dengan pelaporan kepada yang berwajib, kami secara organisasi belum mengambil langkah. Itu hak pribadi sih ya. Mungkin himbauannya kepada seluruh staf di Kecamatan Sukorejo supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya, intinya dalam hal ini kami lakukan upaya komunikasi dengan lebih intensif agar hal semacam ini bisa diantisipasi ke depannya. Dan apabila memang masyarakat merasa ada sesuatu yang kurang tepat yang dilakukan oleh aparatur di Kecamatan Sukorejo, kami mohon untuk bisa memberikan masukan secara baiklah, maksudnya tidak harus lewat media sosial itu yang membuat gaduh seperti ini. Dan kami sangat responsif terhadap semua pelaporan-pelaporan yang menyangkut evaluasi terhadap kinerja kami yang ada di kecamatan. Kami bekerja melayani masyarakat dan kami berupaya semaksimal mungkin agar apa yang kami lakukan terkait tugas pelaksanaan tugas-tugas kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Sial Indonesia melaporkan.